Вольно. Иду домой, все вернулись своим родственникам, родным, близким. Поэтому с праздником вас. Всего самого доброго. Спасибо. Lebih dari 1 juta prajurit telah dikerahkan di perang Rusia-Ukraina. Angka yang biasanya identik dengan perang besar dan kemenangan cepat. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Garis depan bergerak lambat, wilayah diperebutkan meter demi meter, dan konflik terasa tidak pernah benar-benar selesai. Disinilah banyak orang keliru. Perang modern bukan tentang siapa yang menyerang paling keras di awal, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama tanpa runtuh. Secara manusia, logistik, dan sistem. Perang ini bukan duel satu senjata atau satu manuver. Ia adalah proses panjang yang menguras, di mana setiap keputusan punya biaya, dan setiap kesalahan harus dibayar mahal. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan kenapa perang sebesar ini tidak bisa dimenangkan dengan cepat. Mari mulai dari fakta paling dasar, jumlah pasukan. Rusia diperkirakan mengerahkan sekitar 600 hingga 700 ribu personil per zona konflik dan wilayah pendukungnya. Angka ini terdengar masif, tetapi penting dipahami bahwa tidak semuanya berada di garis depan. Sebagian besar pasukan Rusia terikat pada penjagaan wilayah, logistik, rotasi, dan cadangan. Artinya, banyak prajurit justru diam agar wilayah yang sudah direbut tetap terkunci dan tidak runtuh dari dalam. Di sisi Ukraina, total personil militernya diperkirakan 800 hingga 900 ribu. Namun kondisi di lapangan serupa. Pasukan tersebar di banyak sektor, dengan unit garis depan menanggung tekanan paling berat dan paling sering berhadapan langsung dengan musuh. Inilah realitas pertama perang modern. Jumlah besar tidak otomatis berarti tekanan besar di satu titik. Pasukan besar justru menciptakan kewajiban untuk menjaga stabilitas di banyak tempat sekaligus. Perang ini mahal, dan Rusia merasakannya sejak awal. Kerugian signifikan terjadi pada kendaraan lapis baja, artileri, dan personil, terutama saat mencoba manuver ofensif yang lebih luas. Kerugian tersebut memaksa perubahan pendekatan. Rusia secara bertahap mengurangi risiko manuver besar dan beralih ke tekanan perlahan dengan perhitungan matang pada setiap langkah. Pendekatan ini bukan tanda kelemahan, melainkan adaptasi. Dalam perang modern yang dipenuhi sensor, drone, dan pertahanan berlapis, satu kesalahan bisa berujung pada kerugian besar. Karena itu, Rusia memilih maju pelan, mengunci wilayah, dan meminimalkan kejutan yang berpotensi mahal. Ini memperlambat perang, tetapi membuat setiap kemajuan lebih sulit dibalikan. Ukraina juga membayar harga tinggi. Kerugian paling terasa terjadi pada infanteri, tekanan pada stok amunisi, dan kelelahan unit yang terlibat dalam serangan balasan. Setiap upaya ofensif membutuhkan konsentrasi pasukan dan amunisi yang besar. Ketika hasilnya tidak sebanding dengan biaya, pendekatan pun berubah. Ukraina menjadi lebih selektif. Fokus bergeser dari terobosan besar ke pertahanan berlapis yang lebih efisien dalam menahan tekanan. Ini bukan kegagalan strategi, melainkan penyesuaian rasional terhadap realitas medan dan biaya perang yang terus meningkat. Disinilah kunci yang sering terlewat. Keberhasilan Rusia tidak terletak pada kecepatan, melainkan pada kemampuan merebut wilayah secara bertahap lalu menguncinya. Setiap wilayah yang direbut tidak dibiarkan terbuka. Ia dijaga, diperkuat, dan dimasukkan ke dalam sistem pertahanan berlapis. Ini membuat wilayah tersebut sulit direbut kembali tanpa biaya besar. Bagi Ukraina, setiap wilayah yang ingin direbut kembali berarti pasukan tambahan, amunisi, waktu, dan korban. Beban ini bersifat permanen selama wilayah tersebut tetap dikuasai lawan. Inilah bentuk kemenangan modern. Tidak dramatis, tidak cepat, tetapi berdampak jangka panjang pada keseimbangan perang.
Di sisi lain, Ukraina menunjukkan keahlian kuat dalam mempertahankan wilayah. Pertahanan berlapis, pemanfaatan medan, dan fleksibilitas unit kecil menjadi keunggulan utama. Banyak wilayah tidak jatuh cepat karena Ukraina mampu menyerap tekanan, memecah momentum lawan, dan memaksa biaya kemajuan menjadi sangat mahal. Hasilnya adalah kebuntuan relatif. Satu pihak unggul dalam mengunci wilayah, pihak lain unggul dalam menahannya. Di titik inilah banyak orang salah paham. Jumlah pasukan yang sangat besar justru membuat perang menjadi lebih lambat, bukan semakin cepat. Semakin banyak pasukan, semakin besar beban logistik. Semakin luas wilayah, semakin banyak pasukan yang harus diam untuk menjaga stabilitas. Perang modern menghukum kecerobohan. Setiap dorongan berlebihan bisa berujung pada kerugian yang sulit diganti. Karena itu, kehati-hatian menjadi norma, dan perang pun berubah menjadi adu ketahanan. Jika semua faktor ini digabungkan, polanya jelas. Pasukan besar menciptakan kewajiban besar. Kerugian tinggi mendorong kehati-hatian. Wilayah yang direbut harus dijaga. Wilayah yang dipertahankan sulit ditembus. Tidak ada ruang bagi kemenangan cepat tanpa risiko besar. Setiap langkah harus dihitung, setiap keputusan dipertimbangkan. Perang pun bergerak lambat, tetapi konstan. Bukan soal siapa yang unggul hari ini, melainkan siapa yang tidak runtuh besok. Inilah wajah perang modern yang sesungguhnya. Perang Rusia-Ukraina mengajarkan satu pelajaran utama. Kemenangan modern bukan soal siapa paling kuat di awal, melainkan siapa yang paling lama bertahan. Dengan lebih dari 1 juta prajurit, ribuan kerugian, dan wilayah yang saling dikunci, perang ini ditentukan oleh ketahanan manusia, sistem, dan waktu. Sekarang, giliran kamu. Menurut kamu, strategi mana yang lebih berkelanjutan dalam perang panjang? Merebut wilayah perlahan atau mempertahankan wilayah dengan kerugian minimal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau analisis ini membantu, tekan like agar diskusi ini menjangkau lebih banyak orang. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis lanjutan tentang perang modern dan geopolitik global. Terima kasih sudah menonton.